Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Untuk pertemuan kali ini kita akan masuk bab 2, yaitu tentang konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Ya. Masa lalu merupakan aspek yang paling penting dalam kehidupan manusia. Ya. Kehidupan manusia pada masa lalu senantiasa berkaitan dengan masa kini dan masa yang akan datang. Nah, kita akan membahas satu persatu mengenai konsep yang ada dalam sejarah ini, ya. Kita mulai dari unsur sejarah, ya. Unsur sejarah, lalu yang di dalam unsur sejarah ini ada manusia, lalu ada waktu, dan ada ruang, ya. Ketiganya ini saling berkaitan erat, ya. Manusia, waktu, dan ruang merupakan unsur yang ada dalam sebuah sejarah itu, gitu ya. Kita akan uraikan satu persatu penjelasan dari unsur sejarah ini. Pertama, manusia, ya. Manusia adalah pelaku atau aktor utama yang sangat menentukan suatu peristiwa sejarah, ya. Jadi yang sebagai aktor utama itu hanya bisa manusia, ya. Makhluk hidup yang lain tidak bisa, gitu. Jadi yang bisa hanya manusia, gitu. Kenapa manusia? Karena manusia yang memiliki perasaan, insting, apalagi manusia itu memiliki apa, ya, memori yang sangat kuat, gitu ya. Jadi yang bisa sebagai pelaku atau aktor utama dalam sejarah hanya manusia, gitu ya. Yang selanjutnya waktu, ya. Unsur waktu dalam kajian sejarah bukan hanya sebagai penjelasan informasi, melainkan juga penanda peristiwa sejarah bersifat unik atau enmelik, ya. Peristiwa sejarah dikatakan unik karena peristiwa tersebut hanya terjadi satu kali di tempat tertentu dan tidak akan terulang kembali, gitu ya. Jadi waktu itu sangat penting dalam sejarah. Misalnya seperti ini, peristiwa pembacaan teks proklamasi, ya. Memang setiap tahun kita memperingati hari kemerdekaan, yaitu tanggal 17 Agustus. Apakah tahunnya sama, waktunya sama, seperti itu, ya. Jadi itulah yang membedakan kenapa waktu itu unik, gitu ya, karena hanya terjadi satu kali dalam sejarah, gitu ya. Yang sama itu polanya. Pola itu apa? Yaitu tadi, misalkan setiap tahun pada tanggal 17 Agustus itu kita selalu memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia, gitu ya. Ruang adalah tempat terjadinya peristiwa sejarah, gitu ya. Jadi tempat ini contohnya di manakah proklamasi itu dibacakan, gitu ya. Jalan Pegangsaan Timur, ya, gitu. Jadi dengan demikian ketiganya merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahannya, gitu ya. Saling keterkaitan, saling kesinambungan antara masa lalu, masa kini, dan yang akan datang, begitu ya. Lalu penjelasan sejarahnya sendiri, ya. Sejarah berasal dari bahasa Arab atau syajarah yang artinya terjadi. Lalu ada lagi syajaratun, artinya pohon kayu. Arti yang lain silsilah, riwayat atau hikayat, kisah atau tarik,
Itu ya. Ini penjelasan sejarah menurut kamus itu. Nah, pengertian sejarah ketika dikombinasikan menurut beberapa ahli ya. Nah, ini ada Edward Hart. Sejarah ialah suatu proses interaksi ya. Terus berkelanjutan sejarawan dengan fakta-fakta yang ada padanya, suatu dialog tiada henti-hentinya antara masa sekarang dengan masa silam. 2. James Bank. Semua peristiwa masa lampau adalah sejarah. Sejarah sebagai kenyataan. Sejarah dapat membantu para siswa untuk mengetahui perilaku manusia pada masa yang lampau, masa sekarang, dan yang akan datang. Lalu, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan tentang rangkaian kejadian yang berkualitas pada masyarakat manusia dengan segala aspeknya, serta proses gerak perkembangan yang kontinu dari awal searah hingga saat ini yang berguna bagi pedoman kehidupan masyarakat manusia masa sekarang serta arah cita-cita masa depan. Satu lagi, sejarah menurut Muhammad Yamin. Sejarah ialah ilmu pengetahuan dengan umumnya yang berhubungan dengan cerita tertarik sebagai hasil penafsiran kejadian-kejadian dalam masyarakat manusia pada waktu yang lampau, yaitu susunan hasil penyelidikan bahan-bahan tulisan atau tanda-tanda yang lain. Itu penjelasan dari beberapa pakar sejarawan atau ahli sejarah tentang pengertian atau penjelasan sejarah. Esensi sejarah sendiri yaitu sebagai suatu ilmu pengetahuan, tersusun sebagai hasil penyelidikan, menggunakan sumber sejarah sebagai bahan penyelidikan benda, tulisan, dan sumber lisan, menunjukkan adanya hubungan antara satu gejala dengan gejala lain secara kronologis dan bertarik. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat manusia pada zaman lampau, berlaku dalam masyarakat manusia pada waktu lampau ya. Yang ketujuh, penafsiran keadaan-keadaan yang telah berlalu. Nah, terkait antara waktu dengan peristiwa sejarah meliputi 4 hal. Yang pertama, perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Kita bahas satu persatu, yaitu perkembangan. Masyarakat berkembang dari masyarakatnya yang primitif sampai yang modern. Jadi peristiwa sejarah itu terus berkembang dari primitif sampai ke modern. Bisa dari nenek moyang ke manusia modern. Jadi perkembangan itu terus berjalan gitu ya. Misalkan saat ini yang ngetren apa? Sepeda gitu ya, sepeda pancal ya, pit nek wong awi ya jenenge. Nah, dulu kan perkembangan sepeda ya, misalkan yang zaman dulu misalnya sepeda unta gitu ya. Nah, itu kan meskipun sekarang tren lagi gitu ya, itu kan modelnya masih zaman dahulu, terus semakin modern bentuknya, kecepatannya, terus model-modelnya seperti itu. Nah ya, kesinambungan, adanya adopsi lembaga-lembaga lama. Jadi kesinambungan itu terjadi terus menerus seperti itu ya, berulang ya, pengulangan peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau gitu ya.
misalnya kayak tadi yang udah jelaskan, peristiwa Hari Kemerdekaan Indonesia gitu pada tanggal 17 Agustus itu kan terus berulang gitu ya, perubahan masyarakat mengalami pergeseran. Kita berubah nggak ya dari zaman primitif ke modern gitu ya, banyak sekali perubahannya gitu, mulai dari teknologi ya. Dulu ketika Bu Ida kecil ya masih menggunakan handphone HP yang layarnya kuning gitu ya, itu saya punya HP itu ketika SMP ya. Sekarang aja kalian SMP sudah Android gitu. Nah, kalau sekarang itu semakin modern, semuanya pasti sudah Android gitu ya kan. Selain Android ada yang itu yang Apple gitu ya. Nah, ini keterkaitan antar konsep dalam sejarah. Yang pertama sejarahnya sendiri, sejarah. Yang kedua adalah hakikatnya, apa hakikatnya sejarah tadi. Terus konsep, lalu waktu yang kontinu atau berulang, perubahan dan perkembangan, ruang, peristiwa, aktivitas manusia ya, hasil karya, dan kausalitas gitu ya. Nah, ini kausalitas itu adalah merupakan sebab akibat dari sebuah peristiwa sejarah gitu. Nah, terima kasih ya, itu dulu penjelasan dari materi tentang konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Ini tugas buat kalian dikerjakan ya. Nanti untuk selanjutnya akan saya info di grup WA gitu ya. Terima kasih. Akan kita lanjutkan materi selanjutnya di link yang akan datang ya. Terima kasih. Selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.